Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai saya melanjutkan tentang menjadi jemaat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Sekali lagi, menjadi jemaat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan sesuai dengan karunia-Nya. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Tuhan begitu rindu mau pakai saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Ada karunia memimpin, ada karunia menginjil, ada karunia mengajar, ada karunia memuridkan, ada juga karunia memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Ada juga karunia menasihati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan, dan ketika Tuhan memakai kita dengan tangannya, maka saya mau memberikan sebuah gambaran seperti tong air yang dibuat dengan papan dan gelas yang biasa kita pakai untuk meminumnya. Nah, perhatikan saudara, kalau seandainya saya mau mengilustrasikan tentang bagaimana Tuhan memakai gereja dan Tuhan memakai pribadi kita, maka akan menjadi seperti ini. Saya akan membagi dua. Yang pertama adalah gelas. Ada yang kecil, ya kayak ginilah kira-kira. Ada yang sedang dan berbagai macam. Ada yang kecil sekali, anggaplah ini gelas. Nah, ada juga di bagian sebelahnya adalah ini tong yang besar, ya. Tapi tong ini dibuat dengan menggunakan papan-papan. Ada tong-tong air yang seperti yang dulu dibuat dengan menggunakan papan-papan, ya. Ada yang pendeknya begini, ada juga yang tersusun seperti ini, ada juga yang gimana modelnya nih. Pokoknya seperti inilah kira-kira tong air yang dibuat menggunakan papan yang dulu-dulu punya. Saudara, kehidupan pelayanan ketika Tuhan mau pakai kita sebenarnya seperti tong air dengan gelas-gelas ini. Kalau yang tong air ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai gereja dalam pekerjaan Tuhan. Kalau yang ini, gelas-gelas ini adalah bagaimana Tuhan memakai pribadi kita masing-masing. Jadi ini sangat harus bisa membedakan di mana Tuhan memakai kita secara kolektif, yaitu gereja untuk dipakai oleh Tuhan, dan ada juga di mana Tuhan memakai kita secara pribadi. Nah, untuk Tuhan pakai, maka itu sangat bergantung seberapa besar saudara dan saya mampu menangkap kuasa Tuhan dalam hidup kita. Semakin besar gelasnya, maka akan semakin besar berkat yang akan diterima atau yang bisa ditampungnya. Jadi ini adalah seperti sebuah kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau seandainya tong air ini diisi air sampai penuh, maka air itu akan terisi sesuai dengan bagian yang paling rendah dari papan ini. Bisa paham? Kalau gelas ini, ketika gelas-gelas ini diisi, maka semakin besar gelasnya, semakin besar air yang tertampungnya. Kalau gelas-gelas ini adalah kehidupan rohani kita, maka semakin besar rohani kita, semakin dewasa kita, semakin memiliki kehidupan rohani yang semakin besar, maka semakin besar pula berkat kuasa kepemimpinan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, kalau seandainya kehidupan rohani kita hanya kecil, ya kecil, berkat yang akan kita terima dan bagaimana Tuhan memakai kita.
Nah, kalau tong air ini adalah sebuah komunitas gereja yang akan Tuhan pakai dan Tuhan akan curahkan berkat-Nya ke dalam gereja, maka papan-papan ini adalah diri kita. Papan-papan ini adalah anak-anak Tuhan yang menyusun tong ini. Jika ada di antara kita yang rohaninya atau kehidupan rohaninya paling rendah, serendah itulah berkat yang akan Tuhan curahkan ke dalam gereja. Serendah itulah berkat yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Jadi standar daripada cara Tuhan memakai gereja ini bukan berbicara tentang apa yang paling di atas, tetapi apa yang paling di bawah. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka yang selalu kita tanya di dalam diri kita adalah seperti apa kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita semakin besar rohani kita, maka Tuhan akan semakin efektif. Kita akan semakin efektif di tangan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaannya, dan Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahwa saudara di dalam melayani Tuhan, bekerja sebagai pekerja-pekerja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa saudara harus menjadi seperti saya sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai gembala. Enggak. Setiap kita punya karunia-Nya masing-masing yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Tidak ada satu anak Tuhan pun yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Optimalkan karunia itu, biarkan Tuhan memakai kita dengan karunia itu, dan semua itu sangat bergantung seberapa besar, seberapa dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari saya selalu berusaha supaya gelas rohani saya secara pribadi semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena kalau kerohanian saya semakin besar, maka berkat-berkat Tuhan pun akan semakin besar di dalam kehidupan saya. Tuhan pun akan semakin memakai saya dengan luar biasa sesuai dengan ukuran gelas rohani saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ini gelas apa ya, kalau bilang gelas ajaib, karena bisa besar, bisa kecil. Tergantung kehidupan rohani saudara. Kalau kerohanian saudara semakin kecil, maka gelas ini akan semakin kecil. Maka yang bisa ditampung berkat Tuhan, yang bisa ditampung ya kecil. Ya jangan pernah berkata begini sama Tuhan, Tuhan pakai aku dengan luar biasa, pakai aku dengan hebatnya, pakai aku dengan luar biasanya, tetapi kehidupan rohani kita kecil, ya nggak mungkin. Saudara yang terkasih, Tuhan akan melimpahkan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Saudara, saya mau bersaksi sedikit lagi, sekali lagi saya mau bersaksi, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Walaupun ini sudah beberapa kali saya saksikan. Tahun ini, anak saya Rachel, yang seperti yang sudah saudara ketahui, masuk di universitas, di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran biayanya tidak kecil, sangat mahal. Kalau seandainya apa yang saya miliki, berkat yang saya miliki, dibandingkan dengan kebutuhan anak saya kuliah, maka itu berbandingnya sangat jauh sekali. Secara hitungan matematika tidak mungkin saya bisa memberikan perkuliahan anak saya di fakultas kedokteran, nggak mungkin. Pasti saya akan berkata kepada anak saya Rachel, lebih baik nak, tidak usah sekolah, tidak usah kuliah, langsung cari kerja. Nanti hubungi Ibu Lian. Berapa lama saya hubungi orang-orang yang punya pengusaha di sini supaya anak saya bisa kerja. Enggak susah. Bisa saja saya bilang, kok John, anak saya Rachel mau masuk kerja ya. Kok John, pasti kok John terima Rachel. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Saya mau melihat, saya percaya kepada kuasa Tuhan, bukan percaya kepada isi kantong saya. Karena kalau saya menaruh pengharapan kepada isi kantong saya, maka dia tidak akan mungkin bisa kuliah. Tetapi saudara, saya tahu persis
berkat-berkat akan mengalir kehidupan saya, sangat bergantung seperti apa kehidupan rohani saya di hadapan Tuhan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik sekali, karena ini adalah cerita tentang gereja mula-mula yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, saudara. Ada 3.000 jiwa. 3.000 jiwa yang bertobat terima Yesus, percaya kepada Yesus. Saudara, sekarang Tuhan mau buat apa yang 3.000 ini? Ini adalah aset Tuhan. Untuk menjangkau, untuk memenangkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat adalah aset Tuhan. Saudara adalah aset Tuhan yang Tuhan mau optimalkan, agar kiranya melalui jemaat Tuhan, orang-orang bisa melihat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara dimenangkan, saudara menjadi orang Kristen, ini bukan cuma berbicara bagaimana yang 3.000 orang ini menjadi objek kasih Tuhan. Enggak. Tetapi bagaimana 3.000 jiwa ini menjadi alat. Jadi bukan cuma objeknya kasih Tuhan, tetapi bagaimana 3.000 orang ini menjadi alat untuk menyalurkan kasih Tuhan. Sama dengan saudara hari ini, bahwa kehidupan rohani kita setelah kita dimenangkan, kita bukan hanya menjadi objek kasih Tuhan, di mana setiap hari Minggu saudara datang ke gereja, saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan, tetapi saudara mau dipakai oleh Tuhan, karena saudara adalah aset Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk supaya setiap orang bisa melihat bahwa Tuhan itu hebat melalui kehidupan saudara. Nah, saudara, sekarang yang 3.000 ini mau dipakai, mau bagaimana supaya bisa dipakai oleh Tuhan? Saudara lihat ayat 42, mereka bertekun. Perhatikan. Mereka bertekun. Yang 3.000 orang ini tekun. Tekun artinya selalu. Tekun artinya setia. Tekun artinya selalu. Selalu dalam hal apa? Perhatikan ayat 42. Mereka bertekun. Mereka selalu, mereka setia dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara lihat, ada 3.000 orang yang bertobat. Ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah para rasul. Atau boleh dikatakan mereka adalah gembala. Perhatikan kerja pelayanan yang dipakai oleh Tuhan. 3.000 orang ini setia selalu mengikuti pengajaran para rasul. Pengajaran. Jadi saudara lihat, ada tugas tanggung jawab yang penting di sini. Bahwa rasul atau gembala tugasnya adalah mengcoaching, melatih. Jadi kami dan para penatua punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami diberikan oleh Tuhan di dalam gereja, tujuannya adalah menjadi pelatih. Melatih jemaat yang baru saja bertobat untuk dilatih agar bisa terjun di dalam pelayanan. Jadi saudara lihat, ada pelatih, ada yang dilatih. Kami pelatih, saudara adalah orang yang dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Maka di dalam gereja yang sehat selalu ada pengajaran. Belajar Alkitab. Bukan cuma khotbah. Kenapa saya setiap minggu ketika berkhotbah, saya harus taruh papan tulis di hadapan saudara? Karena saya bukan hanya untuk berkhotbah, tapi saya melatih saudara. Karena tanggung jawab saya melatih. Melatih dengan cara apa? Melakukan pengajaran-pengajaran ini.
Saudara sudah banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam pengajaran. Saudara setiap minggu mendapatkan pelajaran firman Tuhan dari kami. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa jadinya kalau seandainya saudara sebagai seorang atlet lari misalkan? Sekarang saya sudah mulai latih Ken untuk lari. Kemarin dia lari 2 km. Ya, 2 km tapi dengan jalan 5 kilo. Lumayan dia bilang. Ya, dia katakan 15 kali putaran di Persibal, dia bilang, ini kalau Mami tahu saya 5 kilo jalan kaki dengan lari, pasti dia bangga sekali. Jadi kami lari 2 km, kemudian kami jalan kaki. Ya, saya bilang kalau hari ini kamu 2 kilo, besok 3 kilo. Ya. Nah, tentu latihan-latihan ini punya sasaran, punya tujuan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara latihan dan tidak mengikuti pertandingan dan tidak ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu ketika saudara menerima pelatihan, tujuannya adalah supaya saudara terjun di dalam pertandingan. Pertandingannya apa? Media pertandingan anak Tuhan adalah pelayanan. Ya. Jadi bukan cuma belajar, karena dengan pelatihan ini membuat gelas rohani saudara bisa semakin hari semakin besar. Kenapa kami melatih saudara? Supaya gelas-gelas rohani saudara semakin besar. Kalau gelas rohani saudara semakin besar, maka papan rohani saudara di gereja semakin hari akan semakin meninggi. Dan pada akhirnya berkat-berkat rohani bukan cuma mengalir atas kehidupan saudara, tetapi akan berdampak bagi pelayanan gereja. Amin. Saya selalu berkata kepada Tuhan, jangan biarkan saya menjadi papan yang paling rendah. Oleh karena itu hari ini kita berlomba. Setelah kita mendapatkan pelatihan setiap minggu dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, supaya kita terjun di dalam perlombaan. Perlombaannya adalah satu, kita berlomba supaya kerohanian kita, gelas rohani kita semakin hari semakin besar. Dan kemudian papan rohani kita semakin hari semakin meninggi. Dan kemudian berkat-berkat Tuhan tercurah bagi gereja ini. Dan gereja ini dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau karunianya menginjil. Kalau karunianya berdoa. Kalau karunianya mengembala. Kalau karunianya menasihati, berikan nasihat yang penuh dengan hikmat. Kalau karunianya memberi di dalam pekerjaan Tuhan, pakai duit saudara untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tidak semua memiliki karunia yang sama, berbeda-beda supaya Tuhan pakai. Ini papan-papan ini nggak ada yang sama. Batiknya nggak sama, ukirannya nggak sama, berbeda-beda. Tetapi ketika diikat menjadi satu persekutuan yang kuat dan kokoh. Saudara, apalagi yang dilakukan oleh 3.000 orang ini? Perhatikan ayat yang ke-42. Mereka bertekun, mereka taat dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Yang kedua, supaya kerohanian kita dipakai, kerohanian gelas rohani kita semakin hari semakin besar, dan papan rohani kita semakin hari semakin naik, maka yang kedua, 3.000 orang ini, saudara, melakukan persekutuan. Persekutuan itu berarti ibadah. Baik ibadah secara bersama seperti ini, juga ibadah-ibadah kelompok-kelompok seperti ibadah keluarga, ibadah pemuda dan sebagainya. Yang ketiga, yang dilakukan oleh 3.000 orang ini, ketika mereka percaya Yesus, mereka bertekun, mereka taat dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Memecahkan roti berarti mengikuti perjamuan Tuhan. Hari ini kita mengadakan perjamuan Tuhan. Yang keempat, dan berdoa. Berdoa. Saudara lihat, ketika 3.000 orang ini yang adalah aset Tuhan, yang Tuhan mau pakai di dalam pelayanan bersama, yang Tuhan mau pakai supaya setiap orang bisa melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan, maka 4 hal ini penting harus dilakukan.
Yang pertama mengikuti pengajaran-pengajaran, ikut persekutuan, ikut perjamuan, dan juga berdoa. Baik berdoa bersama-sama maupun berdoa. Kalau keempat hal ini, saudara dan saya selalu setia untuk melakukan keempat hal rohani ini, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengembangkan gelas rohani saudara. Om Ener misalkan usianya sekarang sudah dikatakan sepuh bagi gereja ini. Mungkin Om Ener gak bisa lagi jalan seperti saya ke sana kemari, ya enggak? Om Ener di rumah bisa berdoa bagi kami dengan Ibu Ener. Tuhan berkati Pak Pendeta sedikit, berkati para penatua agar dipakai oleh Tuhan. Itu sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Selanjutnya saudara, mari kita lihat apa yang terjadi atas 3.000 orang ini. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan. Setelah mereka bertobat, saudara lihat, setelah mereka percaya Yesus, mereka setia dalam 4 rohani ini, dan kemudian perhatikan, gelas-gelas rohani mereka semakin hari bertambah besar, dan papan-papan rohani mereka semakin hari semakin naik. Apakah kemudian segala sesuatunya beres dalam kehidupan jemaat yang 3.000 orang ini? Apakah mereka semuanya baik-baik saja karena dipakai oleh Tuhan? Apakah semua perekonomian mereka baik? Apakah kemudian keuangan mereka baik? Apakah kemudian kesehatan mereka tidak pernah sakit-sakit? Saudara, perhatikan. Pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan yang baru saja bertobat, perhatikan, mereka mengalami apa? Penganiayaan. Pada waktu itu orang-orang percaya di Yerusalem mengalami penganiayaan. Baik dari tentara Romawi dan juga intimidasi dari orang-orang Yahudi. Penganiayaan ini menyebabkan mereka semua yang 3.000 orang ini menjadi pengungsi. Perhatikan saudara, menjadi pengungsi. Perhatikan, mereka semua kecuali para rasul. Perhatikan, jadi yang 3.000 orang ini adalah orang-orang percaya di Yerusalem. Ketika mereka mendapatkan penganiayaan, mereka menjadi pengungsi. Tetapi perhatikan, bagaimana dengan 12 rasul? 12 rasul tetap ada di Yerusalem. Tapi yang 3.000 karena penganiayaan yang luar biasa, mereka menjadi pengungsi. Saudara, saya pernah mengalami menjadi pengungsi ketika kerusuhan Poso. Adik saya lebih parah lagi mengalaminya karena semua kerusuhan Poso dialami. Dia cerita sama saya ketika dia mau cari beras untuk makan ayah dan mama saya yang ada di hutan. Dia harus turun, dia harus cari beras dan sebagainya. Dengan ketakutan, saudara, saya tanya, Pak Ernst, kalau hari ini di Luwuk kita mengalami penganiayaan dan Bapak harus mengungsi dengan keluarga, apa yang Bapak lakukan sebagai kepala keluarga di tempat pengungsian? Cari makanan. Oke. Pak Igo, sama. Jawaban paling gampang bilang, sama. Pak Stefan, apa yang Bapak akan lakukan? Sama. Saudara lihat, ketika 3.000 orang ini mengalami penganiayaan, mereka adalah orang-orang yang tidak sembarangan karena mereka aset Tuhan yang sudah mendapatkan pengajaran dari Rasul. Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka juga orang-orang yang setia dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Mereka adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang setia di dalam doa. Ketika mereka mendapatkan penganiayaan dan kemudian mereka menjadi pengungsi di tanah asing, apa yang mereka kerjakan saudara? Perhatikan ayat pasal 8 ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dalam pasal 8 Kisah Rasul pasal 8 ayat 4. 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil yang ada di otak mereka bukan bicara tentang perut mereka,
Yang ada di dalam otak mereka bukan berbicara bagaimana mereka makan dan minum. Mereka tidak sama sekali berpikir tentang diri mereka. Tetapi anak-anak Tuhan yang rohaninya, gelas rohaninya bertumbuh berkembang besar, yang mereka pikirkan dalam keadaan penganiayaan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, mereka tidak persalahkan Tuhan. Mereka tidak berkata, Tuhan, kenapa ketika aku percaya Engkau, ketika aku menerima Engkau, aku menjadi jemaat-Mu, aku setia dalam pengajaran, aku setia di dalam persekutuan, aku setia di dalam perjamuan Tuhan, aku setia berdoa, kenapa aku harus mengalami penganiayaan? Kenapa aku harus menjadi pengungsi? Itu tidak ditanyakan oleh mereka, kenapa mereka mengalami ini. Tetapi mereka ketika mendapat penganiayaan yang ada di dalam otak dan hati mereka, bagaimana mereka adalah aset Tuhan, agar ketika mereka di tanah pengungsian, mereka bisa dipakai oleh Tuhan, orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita berbicara tentang agar gereja ini dipakai oleh Tuhan, agar kemuliaan Tuhan dipakai dengan luar biasa, ini tidak sama sekali bergantung kepada saya sebagai gembala dan juga para penatua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, agar orang lain di luar sana melihat bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, saya tertarik dengan satu jemaat yang namanya Jemaat Antiokhia. Banyak jemaat yang ada diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Ada jemaat Roma, ada jemaat Filipi, ada Tesalonika. Tetapi bagi saya pribadi, jemaat yang benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa adalah jemaat Antiokhia. Kenapa jemaat Antiokhia? Karena jemaat Antiokhia inilah yang mengutus Rasul Paulus dan Barnabas untuk menjangkau dunia. Karena jemaat Antiokhia inilah yang kemudian mengutus Rasul Paulus untuk memimpin, untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil, untuk membangun gereja-gereja yang ada di sekitaran, di seluruh dunia. Dan gereja Antiokhia, ketika penganiayaan terjadi di Yerusalem, di Antiokhia lah menjadi pusat perkembangan pelayanan. Di Antiokhia lah orang pertama kali disebut Kristen. Di Antiokhia lah kemudian menjadi pusat perkembangan kekristenan pada zaman itu. Hari ini kita punya tanggung jawab untuk menjangkau beberapa tempat, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ada Banggai Kepulauan. Saya berapa kali menyeberang ke sana dan saya mendapatkan berita yang luar biasa. Dan saya kembali dari Manado nanti, saya akan tinggal di sana beberapa hari untuk melakukan pelatihan di sana. Karena ada orang-orang yang terbeban untuk melayani Tuhan. Saudara bayangkan, berapa usia Papa? Bu Deslin? Bulan depan 70. 70 saudara, ini baru saja mengenal Kristus. Dia baru saja belajar tentang kebenaran dari pengajaran yang gembala berikan. Dan dia berkata apa? Apakah saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan saat ini? Umur 70. Saudara, ingin menjadi berkat bagi Banggai Kepulauan. Dan saya merespon, oke, kalau begitu, balik dari Manado ngantar anak saya akan menetap di sana beberapa hari untuk melakukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada beliau dan teman-teman, agar beliau boleh dipakai untuk Tuhan. Maaf, agar beliau dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sana. 70. Berapa usia saudara hari ini? Apakah kerinduan itu hilang untuk dipakai oleh Tuhan? Pakai karunia saudara yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Nah saudara, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang membangun jemaat Antiokhia? Siapa yang membuka pelayanan di sana? Siapa yang membuka pekerjaan Tuhan di Antiokhia sehingga Antiokhia menjadi jemaat yang begitu berpengaruh bagi dunia? Sama dengan kita hari ini. Sudah beberapa tempat kita buka melalui gereja ini. Dan sudah berapa hamba Tuhan dari gereja ini menjangkau Indonesia. Amin.
Saya salut sama saudara. Saya bangga sama saudara. Karena saudara mau dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin hari ini yang harus kita lakukan, optimalkan kembali. Lebih dioptimalkan. Lebih lagi. Supaya kerohanian kita lebih meningkat, lebih meningkat, dan lebih meningkat. Sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir kepada gereja kita. Dan gereja kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Berlomba-lomba agar papan rohani kita naik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih yang punya karunia memberi. Saudara sudah memberi dengan luar biasa. Sehingga biaya-biaya penjangkauan pelayanan di sekitar ini bisa dijangkau dengan luar biasa. Oke, sekarang siapa yang membangun jemaat Antiokhia? Mari kita lihat saudara di dalam Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul bagian akhir. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 dan ayat 20. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan. Perhatikan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Siapa saudara-saudara itu? Yang 3.000 orang ini. Yang mengalami penganiayaan dan menjadi pengungsi. Yang memberitakan Injil. Perhatikan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Di antara 3.000 orang itu ada yang tiba ke Antiokhia. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang 3.000 orang ini yang tidak tercatat namanya di dalam Alkitab. Mereka mengalami penganiayaan, mereka menjadi pengungsi, dan mereka tiba di Antiokhia. Mereka tidak langsung berpikir bagaimana cari makan. Ya Pak Ernst. Mereka tidak berpikir itu urusan yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Urusan terpenting sebagai aset Tuhan, orang yang sudah dimenangkan. Tujuan utamanya adalah bagaimana berita Injil bisa keluar dari mulut kita. Dan mereka inilah yang kemudian membentuk jemaat di Antiokhia yang bukan orang penting, yang tidak dicatat namanya di dalam Alkitab. Dan mereka menjadi aset Tuhan yang berharga, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Di akhir khotbah saya pertanyaannya adalah, saudara tidak bisa menghindar dari tangan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara tidak bisa menghindar bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di akhir khotbah saya pertanyaannya, seberapa besar gelas rohani saudara? Seberapa tingginya papan rohani saudara? Sehingga saudara menjadi ukuran yang tinggi untuk berkat Tuhan mengalir kepada gereja kita. Renungkan, gumuli, dan berjuang di hadapan Tuhan. Meminta kepada Roh Kudus agar rohani saudara semakin hari berlipat, dan berlipat. Amin. Mari kita berdoa.